Oke, good night everybody. Perkenalkan, saya Dewi Sylvia Agnes. Saya di sini sedang mengerjakan laporan akhir bersama dengan rekan saya, Aditya Eka Pradana Putra. Dengan judul laporan akhir kami yaitu Pengembangan Sistem Repositori Dosen Jurusan Teknologi Informasi menggunakan full stack JavaScript dengan multi-platform. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan dari website repositori dosen. Jadi pada awalnya kita akses website repositori dosen melalui URL repo/dosen/app.herokuapp.com. Setelah itu kita enter, kemudian nanti akan muncul halaman website dari repositori dosen ini. Kemudian aplikasi website repositori dosen ini merupakan sebuah website di mana nanti dosen dapat mengupload dokumen-dokumen untuk kelengkapan dari dosen tersebut. Oke, langsung saja untuk masuk ke dalam sistem. Jadi halaman awal dari website ini adalah halaman login ini ya. Kemudian untuk masuk ke dalam sistem, kita masukkan username dari dosen terlebih dahulu. Jadi di sini dosen mendapatkan username dan password itu dari admin. Sehingga dosen tidak perlu untuk melakukan registrasi karena dosen telah didaftarkan oleh admin terlebih dahulu. Jadi di sini admin udah mendaftarkan dosen dengan username dan password sehingga nanti ketika dosen akan login ke sistem. Oke, lanjut. Setelah kita isikan username dan password, kemudian kita klik submit. Oke, login telah sukses. Kemudian kita akan disajikan halaman awal ya. Halaman awal ketika dosen pertama kali masuk ke dalam sistem. Jadi ini di halaman home ini berisi tentang informasi data-data apa saja yang ada di repositori dosen ini. Jadi di sini ada data kepangkatan, kemudian ada data pendidikan, penelitian, pelajaran, pelatihan, dan juga sertifikasi. Kalau kita pengen tahu, misalkan nih pengen tahu tentang kepangkatan itu, nah di sini akan ditampilkan tentang data kepangkatan dari milik dosen yang telah login ini. Kemudian kita juga bisa melihat dari sini juga. Jadi kalau kita klik kepangkatan, tampilnya halamannya adalah ini. Jadi data kepangkatan yang udah pernah diisikan oleh dosen tersebut. Kemudian untuk pendidikan, ini adalah pendidikan dari dosen yang bersangkutan ya, dari dosen yang sudah login itu. Kemudian ada data penelitian, pengabdian, kemudian ini riwayat pengajaran. Jadi dosen ini pernah ngajar mata kuliah apa aja. Kemudian ini ada pelatihan. Ini pelatihan yang pernah diikuti oleh dosen. Kemudian sertifikasi yang diikuti oleh dosen yang memiliki akun ini. Kemudian jika ingin menambahkan data, misalkan nih kita ingin menambahkan data penelitian aja ya. Kita tinggal add data di sini, kemudian kita masukkan judul penelitiannya misal. Oke. Jadi kalau kita ingin mengisikan data penelitian, pertama kita isikan dulu judul penelitiannya. Nah, di sini aku ada contoh penelitian dari Pak Prima. Penelitian ini judulnya Pengembangan Framework Line Chatbot. Pengembangan Framework Line Chatbot. Framework Line Chatbot. Line
chatbot menggunakan REST dan Finite State Machine. Menggunakan REST dan Finite State Machine. Tempat pelaksanaannya ada di Politeknik Negeri Malang ya. Politeknik Negeri Malang. Kemudian rumpun ilmunya termasuk kegiatan penelitian kompetisi. Sini ada keterangan rumpun ilmunya ya. Kalau nggak ada mungkin bisa dimasukkan ke teknologi gitu aja. Di nomor surat tugasnya kita sesuaikan sama di sini 10119/TL2 KP 2019. Dan untuk file surat tugasnya di sini kita pilih tadi ada di sini. Oke. Kemudian judul jurnalnya misalkan penelitian line chatbot. File jurnalnya kita pilih misalkan ini, kemudian judul artikelnya pengembangan framework line chatbot. Untuk artikelnya sebenarnya biasanya ada artikelnya ya, cuma ini karena buat contoh jadi aku upload itu. Mungkin untuk sertifikatnya mungkin bisa dibikin sama juga kayak ini untuk sementara, kalau ini untuk contoh. Kemudian kita submit. Jadi oke, data udah sukses. Nah ini yang kita tambahkan tadi kan ini pengembangan framework line chatbot kan. Jadi dia udah ada di sini. Kemudian kalau kita ingin lihat detailnya, kita bisa klik ini, kemudian terdapat detailnya. Ini dokumennya. Dan untuk upload di website kami ini, kami sarankan untuk filenya berbentuk image aja ya. Jadi bisa JPG atau JPG. Untuk PDF juga tidak apa-apa sebenarnya. Oke, kemudian kita kembali ke halaman ini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit file. Misalkan di pengajaran. Kita edit file bahasa Jepang ini menjadi bahasa Mandarin. Tahun ajarannya kita buat 2020-2021. Dan nama surat pengajiannya kita buat tetap. Misalkan file RPS-nya ini kita isikan ini hanya untuk contoh. Dan file GPPP kita isi juga. SAP juga ingin kita update juga. Oke. Kemudian kita klik submit, kemudian kita tunggu. Oke, jadi udah bisa ke-update menjadi bahasa Mandarin ya. Kemudian untuk hapus data kita pilih di pelatihan ini. Misalkan kita ingin menghapus data pelatihan profesi ini, misalkan kita tinggal klik hapus ini aja. Terus kemudian kita klik OK. Nah, data udah kehapus. Jadi seperti itu tadi, tambah data udah, update udah, kemudian delete juga udah. Dan di sini kalau kita ingin merubah password misalkan. Jadi karena akun dosen tadi kan kita dibuatkan oleh admin kan, jadi dosennya tadi kan akunnya dibuatkan oleh admin, jadi otomatis username dan passwordnya dari admin. Tapi jika dosen ingin punya password yang unik dan ingin merubah passwordnya gitu ya, ini dosen bisa merubah passwordnya. Jadi dengan cara masukkan password lama, kemudian password baru,
kemudian confirm password baru, dan kemudian klik change password. Itu kemudian untuk profil di sini dosen juga bisa ubah profil, dan kayak nick and ID ini juga bisa dirubah juga. Kita nggak klik update data ini kalau misalkan ada yang dirubah. Baik, untuk keseluruhan udah kita coba, kemudian kita logout. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi gimana caranya untuk menggunakan website repositori dosen. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Eka Prasana Putra. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi repositori data dosen berbasis mobile apps. Pertama kita harus menginstal aplikasi ini terlebih dahulu. Untuk filenya bisa diakses melalui URL yang tertera pada deskripsi video ini. Apabila sudah install, kita bisa langsung membuka aplikasinya. Di sini kita terdapat halaman login, di mana kita harus memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan oleh admin. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah sampai ke halaman utama dari aplikasi. Kemudian kita bisa langsung mencoba melihat repository yang ada di sini. Nah, di sini terdapat dua item repository sertifikasi, yaitu sertifikasi GPA dan sertifikasi pemrograman mobile. Ini kita akan mencoba menambahkan data baru di sertifikasi. Pertama kita klik add-nya, kemudian kegiatan, mungkin kita bisa mengarangnya sertifikasi web. Yang nomor sertifikatnya untuk sementara kita akan menggunakan data yang tidak valid. Untuk bidang kompetensinya adalah web development. Jangka waktu berlaku ini dalam waktu tahun ya. Jadi kita akan tulis 2 untuk 2 tahun. Kemudian kita di sini akan melakukan upload file sertifikat. Di sini kita punya file sertifikat. Kita akan mencoba menggunakan ini. Di sini juga terdapat file surat tugas. Kita akan melampirkan file surat tugas juga. File surat tugas ini. Nah, jadi kita sudah mengisi formnya, kemudian kita submit. Kita tunggu untuk proses uploadingnya. Untuk aplikasi ini dibuat menggunakan React Native, yaitu sebuah framework JavaScript yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dengan dua platform yang berbeda, yaitu Android dan iOS. Ya, saat ini masih proses uploading. Nah, di sini kita sudah punya sertifikasi web. Jadi ini adalah data yang kita tambahkan tadi. Kita bisa melihat detailnya. Di sini ada file sertifikat dan ada juga file surat tugas, nomor sertifikat, jangka waktu berlaku, bidang kunci, dan juga nama kegiatan. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan update pada aplikasi pada data yang tadi. Kita klik tombol update, kemudian kita akan coba ganti menjadi
mobile development. Untuk sampai waktunya kita akan ganti. Untuk kalau sudah cepat atau surat tugas mungkin kita tidak perlu untuk mempersingkat waktu. Kita kemudian akan submit dan menunggu beberapa saat. Nah, sekarang data sudah terupdate. Jadi sertifikasi mobile dan juga dokumentasi mobile develop. Untuk proses penghapusan kita bisa langsung mengklik tombol delete yang ada di sebelah sini berwarna merah untuk menghapus data. Nah, data sudah terhapus. Nah, itu. Kemudian di sini kita punya halaman profile. Kemudian ini adalah sebuah data dari user. Kita akan mencoba mengedit di bagian alamat yang ada di sini. Kita akan mencoba alamatnya dengan di batu. Kemudian kita klik update data. Data sudah terupdate. Kemudian kita untuk logout berada di sini. Untuk data yang tadi kita sudah berhasil diupdate, jadi alamatnya sekarang jadi batu. Untuk proses logout kita bisa langsung klik tombol logout yang ada di sini. Jadi di sini kita akan kembali ke halaman login. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.